Alhamdulillahirabbil alamin. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Bersihkan diri, jernihkan hati, dekatkan diri pada Ilahi. Saya Ajrun Karim selaku General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa Ramadan tahun ini membawa kebaikan, keberkahan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Bangka Pos dan PLN dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan kembali kajian kita pada hari ini sambil menunggu berbuka puasa. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa bahwasanya kita hampir memasuki di akhir-akhir bulan Ramadan. Dan di akhir bulan ini, di akhir bulan penghujung Ramadan ini, seharusnya kita semakin semangat dalam melakukan ibadah, bukan malah turun ya, tetapi justru kita semakin semangat sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus semangat untuk beribadah di malam bulan akhir Ramadan ini? Karena di situ ada malam yang paling terbaik dari malam-malam yang ada. Ya, kita kata bersama, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kemuliaannya ada lagi yang lebih mulia dari itu semua, yaitu pada saat malamnya, 10 malam terakhirnya. Dan di 10 malam terakhir itu ada yang paling mulia, yaitu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itulah, karena di situ ada malam Lailatul Qadar, kita seharusnya bersemangat untuk mencari malam tersebut, di mana malam itu dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berfirman tentang malam Lailatul Qadar ini dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan inilah keutamaan yang pertama dari malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Berarti ibadah di malam tersebut sama setara dengan ibadah di malam-malam yang lain selama 1000 bulan. 1000 bulan itu bisa dihitung sendiri berapa tahun lamanya. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW itu usianya pendek-pendek. Ya, rata-rata ya kata Rasulullah SAW 60-an dan sangat sedikit yang di atas 60. Makanya karena umur kita yang pendek, Allah memberikan malam yang spesial buat kita agar ibadah kita bisa mengalahkan umat-umat terdahulu, di mana umat terdahulu usianya panjang-panjang. Di antara mereka usianya mencapai ratusan tahun, 500 tahun dan seterusnya. Maka kita yang memiliki umur yang pendek, Allah berikan malam yang spesial, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana beribadah pada malam hari itu sebagaimana beribadah 1000 tahun, 1000 bulan di hari-hari yang lainnya. Nah inilah, makanya kita harus semangat di malam tersebut agar kita mengumpulkan pahala yang banyak, karena bisa jadi kita tidak bisa menemukan malam itu di hari-hari yang lain. Kemudian, apa keistimewaan Lailatul Qadar berikutnya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Qadar, "Tanazzalu malaikatu warruh fihi bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Yaitu pada malam itu ada malaikat bersama Jibril turun ke bumi menebarkan rahmatnya di muka bumi. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwasanya turunnya itu jumlahnya sangat banyak, seperti kerikil-kerikil yang ada di muka bumi. Saking banyaknya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar tersebut. Mereka membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada orang-orang yang mereka beribadah pada malam tersebut, yang mereka melakukan qiyamul lail, yaitu salat malam, salat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir di malam tersebut, termasuk yang berdoa di malam tersebut. Mereka mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa di Lailatul Qadar adalah salah satu doa yang mustajab,
Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir manusia selama 1 tahun berikutnya di malam Lailatul Qadar. Apa doa yang mereka panjatkan? Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang doa yang diucapkan kalau seandainya bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Doa yang harus kita ucapkan pada malam-malam tersebut adalah doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha kata dalam doa tersebut, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, Engkau mencintai kemaafan, maka maafkan diriku. Maka itulah doa yang terbaik di malam Lailatul Qadar, kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan Lailatul Qadar tersebut, rahmat Allah turun sangat deras pada saat tersebut. Maka kalau rahmat Allah turun dibawa oleh para malaikat, maka kita akan lebih mudah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, lebih mudah untuk istijabah doa-doa kita di malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian di dalam ayat terakhir dari surah Al-Qadar dikatakan di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan sampai terbit fajar. Maka semalam penuh dari mulai maghrib, ya, dimulai malam sampai menjelang subuh, sampai azan subuh, itu dipenuhi keselamatan. Ditafsirkan bahwasanya dimaksud keselamatan itu setan-setan pun merasa sempit gerakannya untuk mengganggu manusia, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, memuji-muji orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, yang mereka semangat dalam melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Maka jangan sia-siakan kesempatan di malam Lailatul Qadar. Siapapun dia bisa menghidupkan malam tersebut. Kalau memang tidak bisa di masjid, ketika dia sedang safar, baca Al-Quran ketika di perjalanan. Ketika dia cuma bisa di rumah karena sakit, maka terus dia beribadah di malam tersebut di rumah-rumah mereka. Bagi wanita yang sedang haid dan nifas, mereka tetap bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan banyak berdoa, membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, berzikir, dan lain sebagainya. Ini saja dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.